Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Agnema Yusuf Islami, dosen tetap pada program studi Diploma 3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Global Jakarta. Pada video ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang seterusnya akan kita sebut SIA. Di mana video ini sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau kita singkat PTD UKT PT untuk sertifikasi dosen tahun 2025, terkhususnya pada aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, izinkan saya menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah SIA yang saya ampuh. Mata kuliah SIA bertujuan untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang terdiri dari pertama, mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks akuntansi. Lalu yang kedua, mampu menerapkan prinsip, prosedur, dan teknik akuntansi dalam proses bisnis dan keuangan. Yang ketiga, mampu menganalisis dan merancang sistem informasi berbasis akuntansi sesuai kebutuhan dari organisasi. Dan ini juga menyesuaikan dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK agar mahasiswa mampu satu, menjelaskan konsep dasar sistem informasi dan fungsinya dalam organisasi bisnis. Yang kedua, mengidentifikasi komponen utama dalam sistem informasi akuntansi. Yang ketiga, menganalisis siklus transaksi dalam sistem informasi akuntansi. Yang keempat, merancang sistem informasi akuntansi sederhana sesuai kebutuhan perusahaan. Yang kelima, mengoperasikan perangkat lunak akuntansi dan memahami peran ERP dalam sistem informasi. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS, di mana pada mata kuliah ini saya menggunakan pendekatan praktik aplikatif berbasis kasus agar mahasiswa memahami penerapan nyata sistem informasi akuntansi di dunia kerja. Ada beberapa strategi yang saya terapkan, antara lain blended learning. Ini adalah kombinasi antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring melalui platform kami, yaitu SIAP, Smart Integrated Academic Portal, Universitas Global Jakarta. Serta grup komunikasi digital lainnya seperti WhatsApp Group, Google Classroom, dan lain-lain. Lalu pendekatan studi kasus dan simulasi. Lalu ada pendekatan praktikum software, di mana khusus untuk mata kuliah saya itu penggunaan aplikasi seperti Accurate untuk mengasah keterampilan teknis dari mahasiswa. Pendekatan terakhir tentu seperti diskusi kelas dan presensi untuk membangun kedekatan komunikasi untuk pemahaman materi secara kritis kepada mahasiswa. Adapun topik-topik yang dipelajari dalam mata kuliah ini meliputi yang pertama, tinjauan dasar sistem informasi dan sistem informasi akuntansi. Yang kedua, komponen sistem informasi akuntansi. Yang ketiga, siklus transaksi yang berupa pendapatan, pengeluaran, produksi, dan pembiayaan. Lalu yang keempat, basis data dan pengendalian internal. Yang kelima, perancangan sistem informasi akuntansi. Yang keenam, pembahasan isu etika, keamanan data, dan perkembangan teknologi informasi dalam akuntansi. Yang ketujuh, pengantar sistem ERP dan integrasinya dengan fungsi akuntansi. Dan yang terakhir, mahasiswa akan diajak melakukan penerapan software akuntansi yang pada mata kuliah yang saya ampuh menggunakan software Accurate. Evaluasi pembelajaran mata kuliah SIA didapatkan dari 4 komponen, yaitu kuis interaktif dengan bobot 10%, penugasan dengan rubrik penilaian yang disesuaikan dengan masing-masing jenis tugasnya dengan bobot sebesar 30%, lalu ada UTS dengan bobot sebesar 20%, dan terakhir ujian akhir semester yang dilakukan berupa ujian praktek Accurate dengan bobot 40%. Sehingga total bobot evaluasi sebanyak 100%. Baiklah, selanjutnya Anda akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya bersama mahasiswa di dalam kelas dengan topik penerapan software akuntansi, software Accurate. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah ya, pagi hari ini kita akan lanjut materi yang sebelumnya sudah saya janjikan, yaitu adalah materi
penerapan software akuntansi yang sebelumnya udah di spill dengan saya tuh, dengan materinya adalah software yang kita akan pakai dan pelajari adalah Accurate. Nah, hari ini kita fokus spesifik ke setup database. Tapi teman-teman ingat ya, sebelumnya udah saya share minggu lalu untuk materi untuk hari ini, persiapannya database-nya sudah di-download semua? Oke, cakep. Oke, sebelum kita mulai, silakan teman-teman presensi terlebih dahulu. Ada yang bermasalah? Tidak ada ya? Aman ya? Baik teman-teman, capaian pembelajaran kita hari ini itu adalah menjelaskan konsep dasar dan tujuan pembuatan database perusahaan dalam software terkhusus akuntansi Accurate. Yang kedua, mengidentifikasi komponen dan data penting yang dibutuhkan untuk pembuatan database awal perusahaan di Accurate yang sudah saya share ke teman-teman, yang hari ini akan kita inputkan. Yang ketiga, kita melakukan proses setup database perusahaan secara sistematis dan benar sesuai dengan karakteristik perusahaan yang akan kita input. Yang terakhir, menunjukkan sikap profesional, teliti, dan bertanggung jawab dalam melakukan setup awal database perusahaan sebagai bagian dari proses pengelolaan informasi akuntansi berbasis sistem. Jadi kalau teman-teman tidak sistematis, maka nanti kita akan lihat hasilnya pasti akan ada perbedaan tuh. Nunjukin teman-teman teliti atau tidak. Sebelum lebih lanjut, saya recalling terlebih dahulu sedikit dengan materi sebelumnya tentang pengantar sistem ERP dan integrasinya dengan fungsi akuntansi. Karena materi Accurate yang kita akan pelajari hari ini itu part of ERP, Enterprise Resource Planning, ya. Pengertiannya harus ingat lagi, adalah sistem informasi yang terintegrasi, ya, terintegrasi yang dirancang untuk mengelola seluruh proses bisnis utama dalam suatu organisasi secara terpusat dan real time. Ya, ERP mengintegrasikan berbagai fungsi seperti keuangan, akuntansi, persediaan penjualan, dan lain-lain. Ini integrasi ERP dengan fungsi akuntansi. Jadi yang namanya ERP itu sangat berkaitan banget dengan yang namanya akuntansinya kita. Karena apa yang kita pelajarin itu akan terintegrasi melalui sistem yang hari ini kan kita coba melalui Accurate. Nah, fitur ERP yang dimiliki Accurate mirip ya kurang lebih ya dengan yang ERP itu sendiri. Di Accurate itu ada akuntansi dan keuangan seperti pencatatan jurnal otomatisnya, laporan keuangan, dan perpajakannya. Lalu ada menu persediaan, penjualan, manufaktur, kas dan bank, aset tetap, dan payroll. Ini menunjukkan kalau software atau aplikasi Accurate Online yang akan kita pelajari hari ini itu berkaitan dengan ERP atau part of ERP, menjadi bagian dari ERP, ya. Yang ini Accurate itu berasal dari Indonesia. Oke teman-teman, seperti yang saya bilang minggu lalu sudah saya share tuh di link database yang perlu teman-teman download sebelumnya. Yang harusnya hari ini kita tinggal membuat setup database awalnya aja. Selanjutnya teman-teman silahkan buka Accurate-nya dan modul serta database yang sudah saya share. Oke, sudah ada tampilannya teman-teman. Oke, untuk memudahkan itu teman-teman boleh split ke kiri ya untuk Accurate-nya. Modul materi praktek Accurate Online ya, kita lihat yang paling bawah itu nih sudah sama teman-teman. Pastikan teman-teman udah membuka terlebih dahulu modulnya. Sudah. Berdasarkan modul kita akan membuat database PT Statue di mana ini didirikannya 1 Januari 2023 yang sudah disiapkan database yang sudah saya share ke teman-teman. Untuk itu di Accurate-nya kita perlu buat setup database awal dengan informasi yang ada di modul. Tunjuknya pertama teman-teman di Accurate-nya silahkan buat database perusahaan dengan menu tambah yang ada di sini. Oke, silakan diklik. Lalu sesuaikan namanya dengan PT Statue. Bidang usahanya pilih other saja. Lalu buat data usaha. Bisa juga teman-teman kalau mau mengkreasikannya masukkan foto perusahaannya atau logo perusahaannya, itu bisa ya. Bisa teman-teman sambil menunggu. Oke, sudah seperti ini. Klik lanjutkan teman-teman ya. Langkah selanjutnya ya, berarti kita harus menginputkan informasi perusahaan dari teman-teman sekalian. Teman-teman di sini klik menu pengaturan yang ada seperti gambar gear di situ. Klik menu pengaturan, lalu pilih preferensi.
Nah, di sini ada info perusahaan. Tolong teman-teman lengkapin datanya ya, bisa di copy saja dari modul, itu bisa. Emailnya ya teman-teman boleh ya. Oke, periodenya Januari ya teman-teman ya. Oke, lalu alamatnya jangan lupa ya teman-teman ya. Jalan GDC, alamat ada di sisi sebelah kanannya. Kalau udah disimpan, oke, kalau sudah disimpan, oke, sambil dilihat teman-teman ya. Selanjutnya dalam setup database awal kita perlu lengkapin fitur sesuai dengan kebijakan akuntansi pada perusahaannya kita. Yang hari ini kita akan fokus menyesuaikan dengan yang di modul, itu klik pengaturan ya, lalu preferensi. Nah, fitur dasar yang perlu kita sesuaikan itu ada beberapa ya. Contohnya seperti di sini yang diminta dia itu adalah beberapa pelanggan dan pemasok masih menggunakan dolar Singapura dalam bertransaksi. Nah, berarti kan kita perlu menambah mata uang gitu ya. Lalu perusahaan adalah pengusaha kena pajak yang memungut dan membayar PPN. Yang ketiga ada fitur dasar yang perlu dibenerin adalah aset perusahaan diakui dalam pencatatan perusahaan. Itu yang fitur pajak itu dicentang. Lalu pencatatan aset tetap itu dicentang. Untuk selain dari yang sesuai dengan fitur dasar yang diminta oleh perusahaan statue, itu diancentang aja. Seperti apa? Anggaran dan target itu nggak perlu ya. Berarti ada lagi persetujuan dan approval, dia tidak perlu, diancentang saja teman-teman. Oke, kalau sudah disimpan. Oke, selesai ini kan kita sudah menambahkan multi mata uang, maka kita tinggal tambahkan mata uang asing dolar Singapurnya. Itu ada di menu perusahaan, lalu diklik ditambahkan mata uang. Klik bagian menu mata uang, di situ tambahkan dolar Singapura ya. Tulis coba SGD. Nah, maka akan muncul Singapura dolar, diklik lalu simpan. Selanjutnya itu pajak pertambahan nilai. Teman-teman bisa klik menu perusahaan lagi, itu di bagian teks atau bagian pajak diklik. Nah, teman-teman, di sini kan kita perlu menambahkan pajak PPN. Biasanya di Accurate dia sudah otomatis ada. Cuman ini hanya untuk double check atau cross check aja. Untuk cross checknya teman-teman bisa klik yang hijau ini atau list di sini, diklik. Oh, ternyata sudah ada. Jadi kita tidak perlu menambahkan ulang. Selanjutnya kita perlu pengaturan menu penjualan ya teman-teman. Ada penawaran penjualan dibuat dan dikirimkan kepada pelanggan. Lalu ada juga retur penjualan sebagai pengurang nilai piutang. Ada juga perusahaan menghitung dan membayar komisi salesman. Yang keempat, perusahaan mengirimkan barang melalui jasa pengiriman. Lalu 5, perusahaan memberikan syarat dan tenggang waktu pelunasan kepada pelanggan. Jadi untuk menu penjualan perlu kita atur di sini. Petunjuknya teman-teman, coba klik lagi di bagian pengaturan. Nah, di bagian sini, bagian fitur, ada di sebelah yang perusahaan itu ada bagian menu penjualan. Coba teman-teman centang fitur sesuai dengan yang ada di modul, karena itu fitur dasar penjualannya PT Statue. Untuk penjualan dibuat dikirimkan kepada pelanggan, teman-teman centang fitur penawaran dan pesanan penjualan. Oke. Lalu centang juga fitur retur penjualan. Baik. Lalu centang fitur tenaga penjual. Lalu centang juga fitur jasa pengiriman. Lalu yang terakhir untuk menu fitur penjualan itu centang fitur syarat pembayaran. Selain dari fitur ini uncentang teman-teman, seperti mungkin ada konsinyasi barang itu diuncentang. Lalu penyesuaian harga diskon itu diuncentang. Selesai dari fitur penjualan, kita ke fitur pembelian. Untuk fitur dasar pembelian dia minta apa aja yang perlu dicentang ya. Oke, karena dia bagian accounting membuat purchase order, berarti kita perlu centang fitur pesanan dan daftar harga pemasok. Oke, kalau sudah disimpan teman-teman ya. Oke. Selesai fitur pembelian, kita sesuaikan lagi yang persediaan nih. Persediaan kalau di akuntansi pasti akan berkaitan dengan gudang ya. Oke, kita untuk menu persediaan ternyata di PT Statue bagian gudang membuat permintaan barang atas barang yang ingin diajukan. Teman-teman klik pengaturan, oke, persediaan ya teman-teman ya.
silakan dicentang fitur permintaan barang. Oke, lalu multi gudang karena ada gudang depan dan belakang di sini ya. Lalu yang ketiga, centang fitur produksi sederhana. Oke, selain itu di-uncentang aja, nomor serial produksi di-uncentang. Lalu multi satuan barang uncentang ya, nggak ada kan? Oke, berarti dia cukup 3. Yang tidak yang mana ya? Permintaan barang, nomor ini. Oke, lalu simpan teman-teman. Oke teman-teman, ada kendala sampai sini? Untuk fitur-fiturnya sudah kita atur sesuai dengan yang ada di modul. Selanjutnya kita mulai import seluruh data dan saldo awal akun dari file Excel yang tersedia. Oke, teman-teman coba diklik menu buku besar. Menu buku besar ada di menu perusahaan, buku besar. Lalu ke akun perkiraan, diklik. Nah, lalu ke bagian yang hijau ini. Nah, lalu di sini ada klik bagian impor nih teman-teman. Template-nya bisa di-download ya, tapi teman-teman kan sudah punya database awal yang sudah saya share. Silahkan diunggah, lanjutkan. Nah, lakukan update jika ada data yang sama pada database. Lanjutkan. Oke, teman-teman, bisa? Oke, hasil import data berhasil, sama ada 73 data, benar ya? Oke, itu boleh dicentang, bagus. Akun perkiraan inilah yang untuk membuat penyamaan persepsi nanti pencatatan di laporan keuangannya, teman-teman. Akun perkiraan. Oke, kalau sudah tutup saja. Ini boleh, dia akan sudah masuk ya sini ya. Oke, di close juga tidak apa-apa. Kita lanjutkan materi selanjutnya. Itu kita diminta import daftar pelanggannya si PT Stecu. Kita untuk import daftar pelanggan, teman-teman, itu sebenarnya bisa juga ke persiapan data perusahaan ini ya. Ini bisa juga di sini. Atau bisa juga ke bagian menu penjualan, oke, untuk pelanggan. Cuman bisa juga di persiapan data perusahaan, teman-teman input juga bisa. Oke, diklik saja daftar pelanggan atau ke persiapan data perusahaan. Oke, sama prosesnya, ada klik menu impor data, lalu diunggah daftar pelanggan, unggah. Oke, gimana teman-teman? Bisa sesuai ya? Oke, Sinta berarti dari persiapan data perusahaan itu juga bisa ya. Ada 6 data berhasil diproses, 6 semuanya. Karena di accurate itu kalau ada yang error data, dia akan tampil ya, dan kita bisa download, bisa kita lihat apa sebenarnya permasalahannya. Nah, selanjutnya kita import data pemasoknya. Oke, saya coba ke bagian persiapan data perusahaan ya, kita coba juga ya. Pemasok di sini teman-teman, ada import data di sini. Coba diklik. Oke, pemasok itu bisa diklik unggah, pilih pemasok. Bisa yang pemasok. Ina, bagaimana Ina? Di split juga bisa Ina, biar bisa lihat kanan dan kiri ya. Sama kita ada 6 data yang berhasil diproses. Oke, selanjutnya kita sedikit percepat ya. Kita ke daftar barang. Nah, daftar barang ini teman-teman ada kasus nih, di mana ada kategori persediaan dan ada gudangnya. Untuk itu kita perlu ke menu persediaan. Oke, ke menu persediaan terlebih dahulu. Kita di sini ada gudang depan dan belakang ya. Kita klik gudang. Oke, kita lihat di sini. Oh, gudangnya baru ada gudang utama ya. Ini gudangnya bisa kita buat ada depan, lalu simpan ya. Lalu ada gudang belakang, lalu simpan. Untuk cek sudah masuk atau belum bisa dilihat di sisi sebelah kiri ini ya. Wah, udah ada ya depan dan belakang. Lalu kita perlu juga inputkan kategori nih, kategori dari persediaan. Di sini ada kategori ya. Nih, kategori barang atau persediaan, di sini ada kursi. Oke, simpan. Lalu masukkan juga meja, simpan. Selanjutnya tiba-tiba teman-teman ada yang bisa tebak langkah selanjutnya apa? Impor daftar barang ada di mana? Oke, persiapan data perusahaan. Oke, teman-teman, coba di bagian mana? Yuk, barang dan jasa. Oke, berarti logikanya sudah masuk. Impor data berarti ya, teman-teman ya. Oke.
impor data. Itu adalah daftar barang. Nah, silahkan diunggah. Oke, ada 12. Sama kita 12. Atau masih ada proses? Oke, yang masih proses nggak apa-apa, ditungguin aja. Ada daftar barang. Daftar akun ya. Lalu daftar barang. Itu. Baru daftar akun, Sir. Oh, oke, it's okay. Oke, teman-teman, kalau udah kita izin percepat ya. Kalau udah, terakhir kita mencoba setup data aset tetap. Ya. Aset tetap. Nah, aset tetap ini tuh biasanya akan berkaitan dengan depresiasi itu, teman-teman ya. Nih. Ini bisa teman-teman di bagian aset tetap di bawah menu persediaan sini ya. Ternyata dia ada kategorinya yang perlu kita inputkan kategorinya. Oke. Kita klik kategori aset. Kita cek apakah sudah ada kategori yang sama. Oh, ternyata belum ada ya. Berarti kan kita perlu tambahkan. Itu adalah tanah. Lalu kita simpan. Sesuaikan dengan yang di modul ya. Lalu ada kategori gedung. Lalu kita simpan. Lalu peralatan. Lalu kita simpan. Oke. Kalau udah, kita cek dulu apakah sudah masuk. Oke, sudah ya. Kita close. Kita klik lagi aset tetap. Nah, di menu aset tetap, teman-teman, ya. Ada juga menu impor. Oke. Nah, kita impor data dari Excel-nya. Unggah juga daftar aset tetap. Lalu unggah. Lanjutkan. Oke. Sinta, ngikutin? Nice, ada 4 data berhasil ya. Oke. Firda, nice, 4 data berhasil. Oke, sama ya. Ada 4 data berhasil diproses. Oke, kalau udah teman-teman ya, tahap selanjutnya itu teman-teman bisa setelah tahapan impor data sudah kita lakukan semuanya. Kita awal perusahaan di Accurate Online selesai. Beberapa hal yang perlu dilakukan sebelum memulai pencatatan transaksi periode Januari. Kita bisa yang namanya proses akhir bulan. Untuk bisa dapetin akumulasi penyusutannya sebenarnya. Bisa dimulai. Nah, proses akhir bulan itu adanya di mana? Itu perusahaan. Lalu di sini ada bagian proses akhir bulan tuh, di end. Oke, diklik. Lalu pilih bulannya tuh Desember. Oke. Tahunnya sesuaikan 2022. Sama ya, sini ada rupiah dan dolar Singapura ya. Oke, kalau udah silahkan disimpan. Oke. Tuh, biru ini tandanya sudah berhasil. Terakhir, nah kita mau nyocokin nih, udah sama atau belum? Coba dibuka di daftar laporan di menu paling bawah. Daftar laporan. Coba cek neraca indeks kontrol. Oke. Neraca indeks kontrol. Oke, saya gedein ya. Ada neraca indeks kontrol, diklik. Oke, karena kita tidak ada akun anak, cuma nggak apa-apa, kita tampilkan aja. Kalau Accurate dia bisa membagi tuh, ada akun anak perusahaan, anak cabang gitu ya.
Diklik aja. Sesuaikan dengan tanggalnya, terakhir kita tanggal 31 Desember 2022. Oke, tampilkan teman-teman. Kita lihat apakah nominalnya akan sama laporan keuangan kita. Jumlah kas dan setara kas sama. Rasid berapa nominalnya untuk kas dan setara kas? Yang punya rasid, lihat yang punya rasid. Jumlah kas setara kas. 594,1,9. Oke, sama berarti ya. Kanti, coba untuk aset lancar lainnya, jumlah aset lancar berapa? Yang Kanti? 1.881.801. Oke, sama ya. Oke, teman-teman. Itu ya, teman-teman ya. Untuk pertemuan hari ini, laporan keuangannya silahkan di-download, lalu nanti di-submit ke adlinknya kita. Oke, submit adlinknya kita sebagai bukti, oh sudah sama persepsinya kita untuk setup database awal. Oke, untuk minggu depan teman-teman, minggu depan kita akan masuk ke menu pembelian. Ya, menu pembelian. Jadi teman-teman pastikan database awalnya kita sudah sama dan sudah benar, karena akan berpengaruh nanti ke menu modul selanjutnya, transaksi selanjutnya. Oke, setelah pembelian kita penjualan, tapi minggu depan kita akan ke menu pembelian. Oke, baik teman-teman, itu dulu pertemuan kita hari ini ya. Kalau ada yang mau ditanyakan atau baru ingat pada saat sebelum pertemuan minggu depan, itu bisa ke adlinknya kita, ke kolom komentar, komen aja. Sir, ini kenapa kok ada perbedaan? Nanti bisa akan kita diskusikan selanjutnya. Oke? Clear teman-teman ya? Baik, itu dulu pertemuan kita hari ini teman-teman. Sampai ketemu di minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video singkat mengenai penerapan software akuntansi Accurate Online dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Melalui pembelajaran ini, saya berharap mahasiswa tidak hanya memahami teori sistem informasi akuntansi secara konseptual, tetapi juga memiliki kemampuan praktis dalam mengoperasikan aplikasi akuntansi berbasis cloud seperti Accurate Online. Penguasaan software ini diharapkan dapat membantu mahasiswa menyusun laporan keuangan secara otomatis dan akurat, memberikan pengalaman nyata dalam pencatatan transaksi berbasis digital, serta mempersiapkan mereka menghadapi dunia kerja yang semakin terdigitalisasi, khususnya dalam bidang keuangan dan akuntansi. Saya percaya bahwa dalam latihan yang konsisten, mahasiswa akan mampu menerapkan keterampilan ini secara mandiri dan profesional di lingkungan kerja nantinya. Terima kasih saya sampaikan kepada Kemendikti-Saintek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi LLT Wilayah 4, Jawa Barat dan Banten, serta seluruh tim sertifikasi dosen SMART 2025 atas kesempatan dan dukungannya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas Global Jakarta, kolega dosen, serta mahasiswa yang telah berkontribusi dalam proses pembelajaran ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.